Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi saya akan bagikan pengalaman saya ya saat menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman dalam menghadapi gangguan ini, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini hingga membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Banyak sekali yang mengatakan ke saya atau menanyakan ke saya atau menyampaikan ke saya, kenapa Mas saya itu sensasinya sudah banyak berkurang, saya sudah enakan, tapi rasa cemas itu selalu ada, rasa cemas berlebihan itu selalu muncul. Kenapa bisa begitu Mas? Ada lagi yang menyampaikan, Mas saya itu sensasi sudah nggak saya gubris ya, sudah nggak saya ladenin, tapi kenapa tiba-tiba sering muncul cemas dan akhirnya muncullah lagi banyak sensasi. Dan seputar kecemasan itu kenapa nggak hilang-hilang? Oke teman-teman ya, akan saya bagikan di sini ya pengalaman saya, semoga bermanfaat. Simak terus sampai dengan selesai supaya teman-teman itu bisa memahami apa yang saya sampaikan dan semoga itu bisa membantu teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini. Nggak subscribe, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting teman-teman tonton sampai dengan selesai supaya teman-teman itu bisa memahami isi dari video ini ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kenapa gangguan cemas atau cemasnya kita itu selalu hadir ya? Kenapa sih saya sensasinya sudah banyak berkurang, muncul lagi kecemasan? Mas, kenapa ini susah sekali? Cemasnya itu susah sekali hilangnya. Nah, hal seperti ini bisa saja terjadi dan banyak terjadi untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Kenapa ya? Saya selalu sampaikan ke teman-teman untuk memahami ya, memahami tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya. Untuk penderita gangguan asam lambung ya, memang setiap hari itu ada saja sensasinya ya. Sampai dengan kita itu asam lambungnya normal lagi ya, ketika kita belum normal asam lambungnya itu tetap masih ada sensasi yang muncul ya teman-teman ya. Walaupun yang tadinya mungkin dalam satu hari itu merasakan 15 atau 20 sensasi di di badan kita ya maupun di psikis kita ya sudah mulai berkurang, yang mungkin sehari itu sudah berkurang banyak, tinggal merasakan ini aja, itu aja, sudah merasakan enak, tapi tiba-tiba itu cemas lagi, dan muncullah lagi banyak sensasi. Ini dikarenakan kita itu masih belum bisa merubah ya, atau kita belum bisa memperbaiki pola pikir kita atau sifat kita ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu berdasarkan pengalaman saya. Bisa saja teman-teman itu berbeda, tapi apa yang saya sampaikan ya teman-teman ya, kemungkinan besar adalah kita itu belum bisa merubah ya cara berpikir kita dalam menghadapi gangguan ini. Contoh misalkan ya teman-teman, ketika kita itu mengalami ya yang namanya dicolek sensasi ya, saya bilang ini sensasi sudah banyak yang berkurang nih, pokoknya banyaklah, baik di baik di perut, di dada, terus di punggung, di kepala, di tenggorokan sudah banyak berkurang nih. Tiba-tiba saja teman-teman itu kedutan ya, atau mungkin kesemutan, itu aja teman-teman udah bingung. Mas, saya kok tiba-tiba kesemutan, Mas, aku tiba-tiba kedutan, apa ini efek asam lambung? Nah, teman-teman itu masih berpikirnya selalu mengait-ngaitkan dengan hal seperti itu, mengait-ngaitkan selalu dengan asam lambung, asam lambung. Coba teman-teman ulang kembali ya, teman-teman amati kembali. Sebelum teman-teman terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini, teman-teman pasti merasakan yang namanya kedutan ya. Teman-teman pasti merasakan yang namanya kesemutan dan itu juga biasa saja ya. Kenapa di sini itu teman-teman cemas? Karena teman-teman itu belum merubah ya, merubah ketika teman-teman merasakan seperti itu, rubah pola pikirnya ya, ketika teman-teman merasakan ya sudah ini semutan, ini wajar, ini normal, peredaran darah nggak lancar gitu ya. Terus kedutan ya, ya wajar kalau otot-otot kita itu tegang, ya kaku, atau kalau habis kerja atau habis aktivitas, kita tadinya sebelumnya jarang bergerak, kita itu aktivitas, terus kita itu duduk, tiba-tiba kedutan, itu nggak usah dipikirkan ya teman-teman, ya itu hal yang normal gitu ya. Jadi nggak usah terlalu takut gitu, karena nanti itu akan menambah kecemasan dan kecemasan itu nanti nggak hilang-hilang ya. Nah,
ketika teman-teman itu merasakan lagi, contoh ya, dadanya kok apa namanya, rasanya dak dikduk dak dikduk dak dikduk. Teman-teman sudah berpikir lagi, wah ini saya apa penyakit apa lagi ini? Udah berpikirnya yang jantung lah, terus apa ketika sesek juga berpikirnya yang paru-paru lah. Teman-teman sadari saja ya, ketika asam lambung itu naik atau asam lambungnya itu apa tinggi gitu ya, pasti akan ada efek ya, baik di perut atau di bagian dada ya. Gas asam lambungnya juga tinggi ya, gas lambungnya tinggi itu juga akan berpengaruh. Dan ketika apa namanya asam lambung atau gas lambung itu tinggi, ya kita kadang merasakan yang namanya deg-degan. Itu faktor alami ya, apa namanya di tubuh kita ya teman-teman. Jadi ketika jantung kita itu apa namanya berdetak tak dikduk tak dikduk tak dikduk itu sedang bekerja ya teman-teman, itu sedang memperlancar ya supaya tidak terganggu gitu. Artinya ketika apa namanya mengalami asam lambung naik ya mungkin kan apa namanya otot-otot apa dan lain-lain saraf-sarafnya itu kan mungkin ada efek gitu ya. Nah ini jantung selalu memompa gitu ya dengan kencang supaya tetap lancar gitu ya. Jadi nggak usah panik ya teman-teman ya, nggak usah cemas ya. Teman-teman sudah langsung lari ke IGD dan sampai IGD apa dikasih tahu ini normal dan intinya teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter ya dan teman-teman itu dinyatakan tidak ada sakit lain. Teman-teman itu mengalami apa gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Ya memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang ketika teman-teman itu merasakan hal seperti itu, teman-teman yakin saja teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter, saya sudah diperiksa dan enggak kenapa-napa. Gangguan asam lambung memang sensasinya seperti ini. Nah, ketika muncul sensasi itu ya teman-teman, itu perlu kita itu memahami, perlu kita itu sadari, perlu kita itu mengamati. Kenapa ini bisa muncul? Bisa saja karena faktor-faktor mungkin dari pola makan ya atau dari pola hidup kita, habis begadang, apa namanya tidak bisa tidur ya atau mungkin ya teman-teman itu sedang berpikir yang berat. Itu bisa saja terjadi ya. Jadi mulai sekarang rubah ya teman-teman pemikiran-pemikiran yang ketika teman-teman itu saya udah enakan, saya udah ini sensasi di fisik nggak ada, kok tiba-tiba cemas, akhirnya sensasi fisik saya nongol lagi mas. Nah itu seperti itu. Karena ketika ada satu dua sensasi ya kita langsung berpikirnya itu macam-macam, berpikirnya itu aneh-aneh. Jangan-jangan ini, wah ini bukan asam lambung, ini pasti itu. Banyak sekali, jadi pikiran kita itu jadi tambah ruwet lagi. Jadi kapan kita mau keluar dari zona ini ya teman-teman ya, jadi dari zona gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya. Jadi untuk teman-teman mulai sekarang ya, ketika teman-teman mengalami hal-hal seperti ini, teman-teman itu sudah periksa diri ke dokter ya, dinyatakan ini normal, kamu hanya mengalami gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Nah, kecemasan ini ya teman-teman ya, namanya cemas dalam diri manusia itu pasti selalu ada ya, dan itu memang dibutuhkan. Tapi untuk yang berlebihnya ini ya teman-teman, teman-teman menyadari saja ketika teman-teman mengalami gangguan asam lambung pasti muncul sensasi ya. Selama gangguan asam lambung itu belum normal sepenuhnya ya, sensasi itu masih ada ya, walaupun kadang udah hilang, kadang itu nongol lagi. Jadi yang namanya kesemutan itu wajar ya teman-teman, kedutan itu wajar ya. Kok mas saya itu tiba-tiba kok keringat dingin, ya itu karena cemas ya teman-teman ya, karena cemas teman-teman itu jadi keringat dingin. Contoh dulu ya teman-teman, ketika teman-teman belum mengalami gangguan ini ya, ketika teman-teman itu merasa takut, merasa khawatir, udah kan, waduh saya sampai keringat dingin nih, apa namanya karena saking takutnya atau saking cemasnya, itu juga pernah mengalami seperti itu. Tapi ini karena kita itu mengalami gangguan asam lambung, ketika muncul sensasi sedikit-sedikit kita langsung cemas berlebih, akhirnya timbullah seperti itu, keringat dingin, terus tiba-tiba les-lesan kayak mau pingsan, mata terlihat apa namanya aneh gitu ya, terlihat apa namanya buram, terus rasanya itu pokoknya dibuat jalan juga sempoyongan. Itu akan seperti itu terus kalau teman-teman itu tidak bisa mengendalikan kecemasannya. Jadi mulai sekarang teman-teman itu belajar mengendalikan kecemasannya, dan saya yakin kalau teman-teman itu sudah belajar sedikit demi sedikit memahami tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini, nanti akan sembuh teman-teman ya. Pokoknya nggak usah berpikir yang macam-macam. Teman-teman udah yakin saja, ketika teman-teman sudah periksa diri ke dokter, sudah periksa ke sini, ke situ, ke sana, ke situ, ya padahal teman-teman juga sudah sebelumnya sudah ke dokter A, B, C, D, dan dikasih obatnya juga itu. Teman-teman selalu bilangnya, obatnya saya nggak manjur, obat yang manjur apa sih mas? Mas saya ini obatnya kok nggak mempan, obatnya apa sih mas? Nah,
sampai kemanapun ya akan dikasihnya obat-obat itu aja, karena teman-teman memang gangguannya itu asam lambung gitu ya, yang disertai dengan kecemasan gitu. Kalau teman-teman itu memang merasa ya belum apa namanya bisa mengendalikan ya kecemasan yang berlebihnya ini, mulai sekarang teman-teman itu belajar ya, belajar coba sedikit demi sedikit. Oh ya, ini saya lagi dadanya kok kayak dak-dikduk ya, kok pendekat itu kayak sakit. Teman-teman nggak usah teringat yang apa, oh tanda-tanda ini, tanda-tanda itu gitu. Karena dulunya teman-teman itu sering searching ya, karena sering kepo ya. Ini searching, gejala ini searching, akhirnya apa? Tertanam dan tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Jadi ketika merasakan sesuatu itu, yang kebongkar adalah hal-hal seperti itu, pikiran negatif langsung muncul. Waduh, jangan-jangan itu saya pernah searching katanya ini karena itu dan sebagainya. Teman-teman melupakan yang namanya bahwa teman-teman itu mengalami gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan, yang sensasinya juga seperti itu, gitu ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman nggak usah terlalu banyak berpikiran macam-macam ya, nggak usah terlalu berpikiran yang aneh-aneh ya. Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini memang sensasinya itu sudah aneh-aneh. Jangan ditambah aneh-aneh lagi ya teman-teman ya. Mulai sekarang pokoknya harus belajar ya. Insya Allah nanti teman-teman akan sembuh. Dan saya yakin teman-teman juga akan sembuh ya. Pokoknya ada niat ya. Hadapi, jalani ya dengan sabar dan ikhlas ya. Semoga teman-teman lekas membaik dan sembuh. Saya doakan ya. Sekian dulu, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman ya.